Alhamdulillah, hari ini tingkat pengangguran nasional berhasil turun ke level terendah sejak krisis 1998. 80 tahun merdeka, tapi benarkah Indonesia sudah maju seperti yang terus didengungkan pemerintah? Di balik tema besar Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju, data justru menunjukkan pendapatan per kapita yang tertinggal, pengangguran tertinggi di ASEAN, pendidikan rendah, kesenjangan melebar, dan korupsi yang tak kunjung reda. Lalu, masihkah Indonesia maju hanya menjadi slogan indah tanpa bukti nyata? Inilah hot topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. 80 tahun merdeka, Indonesia maju atau sekedar mimpi? Memasuki momentum hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali merilis tema besar yang serat makna yang semangat. Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Seperti halnya pada peringatan-peringatan sebelumnya, terutama di era Presiden Joko Widodo. Tema yang diusung selalu terdengar megah, penuh optimisme, bahkan kadang terkesan utopis. Jika menengok ke belakang, pada HUT ke-79 di penghujung pemerintahan Jokowi, tema yang diangkat adalah Nusantara Baru Indonesia Maju. 5 tahun sebelumnya, ketika Indonesia berusia 75 tahun, pemerintah juga memilih tema Indonesia Maju. Diksi yang sama, yakni Indonesia yang maju, seakan menjadi mantra yang terus diulang dari tahun ke tahun, bagaikan musik latar yang tak pernah padam. Bedanya, tema tahun ini mencoba merangkai kata secara logis. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Rangkaian tersebut membentuk semacam argumen implisit bahwa kemajuan bangsa hanya akan terwujud jika ada persatuan, diikuti kedaulatan yang pada gilirannya menciptakan kesejahteraan rakyat. Namun, karena slogan Indonesia maju telah digaungkan bertahun-tahun, wajar jika muncul pertanyaan, apakah kemajuan itu benar-benar telah tercapai atau justru sekedar menjadi jargon tanpa realisasi? Untuk menjawabnya, kita perlu menilik tolok ukur yang digunakan dunia internasional, Bank Dunia, dan sejumlah ilmuwan sosial ekonomi misalnya Michael Paul Todaro dan Stephen C. Smith dalam karya Economic Development 2000 menyebutkan beberapa ciri utama negara maju, yakni pendapatan per kapita tinggi, tingkat pengangguran rendah, stabilitas ekonomi yang kuat, serta kualitas pendidikan dan kesehatan tinggi. Menurut klarifikasi Bank Dunia, negara yang memiliki pendapatan nasional bruto per kapita minimal $12.696 Amerika Serikat per tahun bisa dikategorikan sebagai negara maju. Bagaimana dengan Indonesia? Data Badan Pusat Statistik tahun 2024 menunjukkan bahwa produk domestik bruto per kapita Indonesia baru mencapai $4.960,3 Amerika Serikat. Angka itu bahkan belum menyentuh setengah dari ambang batas yang ditetapkan Bank Dunia. Jika dibandingkan dengan sesama negara ASEAN, posisi Indonesia pun tertinggal jauh. Singapura berada di puncak dengan $93.960 Amerika Serikat per kapita. Disusul Brunei Darussalam $37.020 Amerika Serikat, Malaysia $14.420 Amerika Serikat, dan Thailand $7.750 Amerika Serikat. Angka-angka ini menunjukkan betapa panjang jalan yang harus ditempuh Indonesia untuk mengejar ketertinggalan. Masalah tidak berhenti pada pendapatan per kapita. Tingkat pengangguran Indonesia justru menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara. Data Trading Economic per Maret 2024 mencatat tingkat pengangguran sebesar 4,76%. Sekilas angka ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dibandingkan dengan negara ASEAN lain, posisi Indonesia memang memprihatinkan. Brunei Darussalam mencatat tingkat pengangguran 4,7%, Filipina 3,7%, Malaysia 3%, Myanmar 3%, Vietnam 2,24%, Singapura 2,1%, Timor Leste 1,6%, Laos 1,2%, Thailand 0,89%, dan Kamboja hanya 0,27%. Kemajuan suatu bangsa juga ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Sayangnya, indikator pendidikan Indonesia masih rendah. Berdasarkan Program for International Student Assessment 2023, Indonesia berada di peringkat 72
dari 80 negara dengan skor literasi membaca 359. Angka ini jauh di bawah Singapura, yaitu 543, Vietnam 462, Malaysia 388, bahkan Thailand 379. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas hanya 8,85 tahun atau setara pendidikan tingkat SMP. Artinya, sebagian besar penduduk dewasa belum menempuh pendidikan menengah atas. Kondisi ini berdampak langsung pada daya saing, inovasi, dan produktivitas nasional. Kesenjangan sosial ekonomi pun masih lebar. Data BPS 2025 menunjukkan indeks Gini di perkotaan mencapai 0,39, mengindikasikan ketimpangan yang signifikan. Di sisi lain, tata kelola pemerintahan khususnya di sektor ekonomi masih dihantui masalah klasik, korupsi, lemahnya penegakan hukum, dan ketidakadilan dalam sistem perpajakan. Indeks persepsi korupsi Indonesia bahkan sempat turun ke angka 34, jauh dari ideal. Temuan Center for Economic and Law Studies 2025 menyoroti praktek pemungutan pajak yang diskriminatif, lebih membebani kelompok yang sudah patuh seperti pegawai, guru, karyawan, buruh, dan UMKM formal. Sementara kelompok kaya dan korporasi besar yang menghindari pajak melalui tax haven atau transfer pricing justru luput dari jeratan hukum. Ironisnya, setelah 80 tahun merdeka dan 27 tahun pasca reformasi, Indonesia masih belum masuk kategori negara maju, meski pernah memiliki cadangan sumber daya alam melimpah, batu bara, nikel, timah, emas. Kini sebagian besar sudah terkuras, tetapi kemiskinan dan kesenjangan masih melekat. Padahal, sejak 20 tahun lalu, konstitusi telah mengamanatkan alokasi 20% APBN untuk pendidikan. Jika amanat itu dijalankan secara efektif, meskinya skor PISA tidak berada di papan bawah, RLS meningkat, pengangguran menurun, dan kesenjangan berkurang. Mengapa kita lamban maju? Faktor penyebabnya beragam. Buruknya kinerja politik, korupsi yang mengakar, lemahnya good governance, rendahnya indeks demokrasi, kebijakan ekonomi yang tidak berkelanjutan, hingga kualitas SDM yang tertinggal. Pemerintah saat ini mewarisi masalah kompleks dari rezim sebelumnya. Jika Presiden Prabowo tidak melakukan terobosan signifikan, cita-cita Indonesia maju akan tetap menjadi mimpi atau bahkan ilusi. Agar tidak terjebak dalam retorika, ada setidaknya 3 langkah yang harus segera diambil. Pertama, memimpin dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintahan harus dipandu oleh riset dan inovasi, bukan kepentingan segelintir elit. Pejabat yang korup dan oportunis harus diberhentikan. Kedua, demokratisasi proses politik, pemilihan pemimpin dan pembuatan kebijakan harus transparan dan partisipatif, tanpa manipulasi konstitusi atau praktik otoriter. Demokrasi harus bersifat substansial, bukan sekedar prosedural. Yang ketiga, pemberantasan korupsi total. Korupsi harus diberantas hingga ke akar, tanpa pandang bulu, bahkan jika pelakunya adalah mantan kepala negara. Korea Selatan bisa menjadi contoh bagaimana komitmen anti korupsi dijalankan dengan tegas. Apakah langkah-langkah ini realistis dijalankan? Banyak yang pesimis mengingat hambatan politik dan resistensi dari kelompok berkepentingan. Namun, sejarah menunjukkan bahwa perubahan kerap menemukan jalannya sendiri. Bahkan di tengah kebuntuan, Tribuners, kita tentu berharap Indonesia mampu membuktikan bahwa 80 tahun merdeka bukan sekedar peringatan seremonial. Lebih dari itu, ini merupakan momentum untuk benar-benar melangkah menuju kemajuan yang sejati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.